Kalau untuk yang S1 kalian praktikumnya nanti ya semester depan. Jadi untuk yang D3 itu praktikum dan materi diberikan dalam satu semester. Ya, dalam satu semester. Tapi untuk yang S1 itu teori dulu baru kemudian praktikum. Saya tak stop dulu, terus tak share lagi. Oke. Nah, datang. Ini jam tidur kira. Apalagi habis makan ya. Habis makan kenyang, pengennya tidur. Tentang pengukuran jarak. Pengukuran jarak itu ada dua. Ada jarak horizontal, ada jarak vertikal. Semua jarak. Jadi dalam pemetaan itu panjang itu namanya jarak. Jarak horizontal itu sumbu XY di atas bumi, panjangnya XY ya, yang di atas bumi. Kalau sudut jarak vertikal itu beda tinggi, ya, itu beda tinggi namanya. Nah, jarak itu sesungguhnya jarak antara dua titik itu sesungguhnya merupakan jarak terpendek, ya, merupakan jarak terpendek. Jadi kalau ada titik A, di sini ada titik A, di sini ada titik B. Yang dinamakan jarak itu ini, terpendek. Ya, bukan ini. Bukan ini. Bukan juga ini. Ya. Jadi di atas kertas nanti ketika GIS, ketika kita melakukannya dengan GIS, itu jarak itu dari atas kita tarik langsung. Ya, tapi kalau kita melakukan pengukuran langsung di lapangan, nah itu beda lagi gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tahu bagaimana aturan pengukuran. Ini sudah. Nah, dalam perhitungan, jadi kalau namanya jarak tegak itu namanya tinggi, atau jarak vertikal itu namanya tinggi, ya, ketinggian atau disebut dengan beda tinggi. Dalam perhitungan yang digunakan itu adalah jarak datar, ya. Jadi dalam perhitungan itu yang digunakan adalah jarak datar, bukan jarak miring. Nah, jarak ini dapat diukur langsung tanpa melalui perhitungan. Jadi pada pengukuran jarak langsung ini digunakan alat utama dan alat bantu. Jadi kalian nanti akan melakukan pengukuran dengan menggunakan alat utama, meteran, rantai ukur, atau pegas ukur, dan ini disebut dengan alat bantu. Ya, ini disebut dengan alat bantu. Nah, ini meteran. Jadi kita punya banyak meteran, ya. Cuman yang kadang membuat ibu heran, mahasiswa ini praktikum yo piye yo gitu. Karena setiap kali praktikum, sak semester praktikum, ya itu selalu rusak, Bang. Ya, selalu rusak. Jadi gak auto. Aku ya heran, arek-arek ku praktikumnya ya apa ning lapangan ini. Soalnya kan ibu kan tidak ngikuti di lapangan ya. Ada teknisi, ada aslep yang nanti akan mendampingi kalian di lapangan. Rusaknya gimana? Rusak iku lah kakek iku lho iki prodol. Ujungnya ini prodol. Apa mbok krikiti piye? Aku yo gak ngerti. Ya, selalu ujungnya iki prodol iki. Iki prodol moro-moro ilang. Nah, kadang-kadang hilang sampai saongkone ning kene ilang. Iki piye ya please. Ada namanya Mas Muklis teknisi. Ndak tahu Bu, saya Bu anak-anakku berarti. Apa terus karo ngenteni ngono ditekuk-tekuk ngono tapi giring gue dolanan akhir itu. Ya, jadi setiap kali itu mesti pengadaan. Nah, ini namanya jalon. Ini namanya jalon atau jalon atau disebut anjir. Bu, kok kayak orang meso, Bu? Nah itu meso gaya sekarang ini meso ya. Ibu baca
cate arek-arek saiki lho rek. Anjir guys, anjir. Lho kok iso anjir dadi pisuan iki terus piye kedadiane iki guys. Ibu mau nyebut anjir gimana ya, sebut jalon aja daripada aku anjir dikira miso. Ya. Nah, ini namanya jalon. Jadi panjangnya 1,5 meter ya. Ini digunakan untuk pelurusan. Jadi karena tadi harus lurus ya, untuk pelurusan. Jadi kalian ketika melakukan pengukuran jarak langsung, kalian bisa membawa 3 sampai 4 anjir. Karena apa? Kalau namanya pelurusan, ya kalau namanya pelurusan, nek iki jenenge anjir, iki jenenge jalon, ya. Kalau lurus itu kan berarti kalau kita lihat dari sini itu cuma ada satu spidol, satu jalon. Yang di belakangnya tidak kelihatan, Itu baru dikatakan lurus. Ya, jadi diluruskan dulu, ya, untuk pelurusan. Nah, kemudian ini namanya pen. Ya, ini pen. Ini ujungnya ada runcing, jadi ini untuk memberikan tanda untuk penggalan. Ini namanya unting-unting. Unting-unting ini dari kuningan, ya. Jadi berat. Unting-unting itu kayak satuan timbangan, Mbak. Ya, kayak satuan timbangan. Ini namanya prisma tangan. Nah, jadi apa fungsinya ini? Nah, ya, mau wes. Jalon ini seperti lembing, dicat merah dan putih berserang-seling, digunakan untuk pelurusan dan untuk menyatakan adanya suatu titik di lapangan pada jarak jauh. Jadi nek kowe ndelok ana jalon ngadeg abang putih teko adohan iku kan ketok berarti ning kono ana titik sing kudu diukur. Ya. Kemudian yang tadi kecil namanya pen ukur. Ini alat untuk memberi titik sementara di lapangan. Ini bukan 40 meter ya, 40 cm itu tak perbaiki, 40 cm. Ini ada unting-unting. Ya, unting-unting. Alat untuk membantu memproyeksikan suatu titik terbuat dari besi atau dari kuningan. Kemudian ada waterpas tangan, ada prisma. Nah, bagaimana itu prisma? Ini alatnya ya. Prisma nanti Ibu tunjukkan. Jadi, jika dalam pengukuran jarak datar secara langsung, panjangnya yang diukur itu melebihi panjang pita ukur, maka dipenggal menjadi beberapa bagian. Titik A sampai B itu ternyata panjangnya melebihi bentangan bentangan pita ukur. Ya, sehingga harus diukur 2 sampai 3 kali. Nah, ini jalon. Ya, ini jalon. Jadi ketika kita mengukur di sini, ini ada jalon 1. Kalian berdiri di sini, dilihat ini harus lurus. Ya, dilihat ini harus lurus. Jadi kalau kalian lihat di sini, di luar dari ukuran, dari yang diukur, dilihat di luar, ini semua ada pada garis lurus, sehingga yang kelihatan hanya jalon nomor 1 saja. Ya, jalon nomor 1 saja. Terus kini dipasang pen ukur, mulailah kalian melakukan pengukuran. Iki nek daerah datar. Ya, daerah datar. Nah, jadi penggalan-penggalan ini berapa bentangan. Nah, tolong kalau kalian melakukan praktikum, ojo karo guyon. Ya, guyon enggak apa-apa, tapi sing tukang nyatet itu tetap jalan. Kupingnya tetap langar. Ya, maksudnya telinga. Karena apa? Karena kita membentangkan ini. 23,5 ya. Sing nyatet kalau ngomong gak krungu 23,5 lewat. Berarti bisa tidak tercatat itu bentangan. Ya. Terus anak mana 23,5, ditulis 23,5. Sekarang 23,5. Oh iya, tulis mana 23,5. Kowe nulisnya ping pindho. Ya toh? Akhirnya, nah, jadi tolong untuk tidak bergurau, tapi masih bergurau biasa kita di lapangan bergurau, tapi tidak mengabaikan, Yang kedua, kalau ini tidak rata, ya ini tidak rata, maka bentangan pertama ini jalurnya diluruskan.
Terus ini dipasang sini. Ini ada jalan lurus. Lah, ini bentangan sampai sini. Kemudian untuk meluruskan, ini unting-unting yang digantung. Ya, unting-unting yang digantung. Digantung di mana? Digantung di meterannya tadi. Jadi kudu menyentuh. Itu menyentuh apa? Pen ukur. Ya, jadi ini harus lurus. Baru dibentangkan kemudian dihitung bentangan kedua. Ya. Sehingga seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau daerahnya itu panjang kemudian, nah panjang, ya untuk naik nih. Padahal ini jarak, misalnya ini A, ini B, ini A. Ini kan tidak oleh narik bentangan ini kan? Ya, berarti jarak miring dong kalau gitu. Padahal yang jarak itu ini yang jarak. Jadi jarak AB itu ini. Sehingga kalian harus membentangkan, mengukurnya jalon. Baru ditarik lurus. Ya, kalau ini 1, ini 2, ini 3, maka ini DA1, D12, D23, D3B. Jadi DAB itu sama dengan penjumlahan dari A1 ditambah jarak 12 ditambah jarak 23 ditambah jarak 3B. Menurut ya, ini menghitung jarak yang tidak datar, pengukuran langsung. Kalau kemudian terhalang, karena ketika kita mengukur jenenge profil, jadi profil melintang. Profil melintang itu misalnya kita ngukur itu, ini mau as jalan ya as jalan. Ini as kan tengah ya. Dari tengah ini diukur. Nah, ini potongan melintang. Namanya potongan melintang. Jadi diukur dari as itu ke kanan sampai berapa, ke kiri sampai berapa. Ini ke kanan misalnya sampai 100 meter. Ini ke kiri sampai 100 meter. Nah, maka di sini kadang-kadang sudah ada gedung. Ya, di sini kadang-kadang sudah ada